Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang cukup lumayan menyedihkan. Jadi, cerita ini datang dari teman saya, sebut saja namanya Yono. Jadi Yono ini memiliki salah satu teman akrab yang kita sebut saja si Iwan. Nah, Iwan ini adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan ilmu-ilmu hitaman gitu teman-teman. Pada suatu hari mereka ini duduk di salah satu tongkrongan yang emang anak-anaknya itu campuran. Maksudnya campuran di sini adalah mereka yang kumpul ini berasal dari berbagai desa yang berbeda. Nah, di antara mereka yang ngumpul ini ada salah satu anak yang emang berasal dari kampung yang terkenal dengan orang yang memiliki ilmu hitam gitu teman-teman. Jadi kita sebut saja dia adalah Iksan. Dan emang benar, menurut dari cerita mulut ke mulut, kampungnya Iksan ini cukup terkenal tuh dengan berbagai macam ilmu yang ada di kampungnya. Mulai dari santet, ilmu hitam, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan yang jelas kampung Iksan ini cukup ditakuti sama kampung-kampung lain tuh. Karena mereka sudah tahu betapa seramnya kampung dari si Iksan ini. Sampai-sampai ada yang tidak mau datang ke sana. Pada saat libur semester, Iksan ini kebetulan pulang kampung tuh. Dan si Iwan ini temannya Yono pengen ikut. Sekalian mau cari tahu dengan pengen pembuktian benar nggak sih di kampung Iksan itu terdapat banyak orang yang berilmu hitam. Tapi sama Iksan ini nggak dibolehin. Katanya jangan, sambil menjelaskan bahwa di kampungnya kalau ada orang baru atau muka-muka baru biasanya pulang langsung meninggal itu. Tapi sama si Iwan ini ngotot tuh, katanya dia mau pengen ikut. Nah, di sini Iksan ini bilang ke Iwan, kalau kamu mau ikut dan terjadi apa-apa, amit-amit kalau sampai terjadi, jangan salahkan saya. Dan si Iwan ini masih tetap ngotot dengan mengiyakan pertanyaan dari si Iksan. Itu artinya dia setuju bahwa apa yang terjadi sama dia itu bukan urusan si Iksan. Dan mereka akhirnya pergilah tuh. Tapi sebelum berangkat si Iwan ini ngabarin ke Yono kalau dia ini mau ikut Iksan ke kampungnya. Di sini Yono juga sempat tuh bilang mendingan jangan kau ikut. Tapi sama si Iwan masih tetap dengan pendiriannya bahwa dia pengen ikut dan sekalian pembuktian. Dan di sini Yono juga udah nyerah dan dia pun mengiyakan, ya udah kalau kamu mau pergi silakan. Tapi hati-hati kalau sampai di sana. Nah, akhirnya mereka pun berangkat. Dan di sini diantar sama Yono ke pelabuhan. Sesampainya mereka di sana, sekitar 5 hari atau 1 minggu gitu, mereka udah langsung balik tuh di kota buat kuliah seperti biasa. Pas sampai di kosan, Iwan ini mengeluhkan sakit di perutnya. Tapi sakitnya itu nggak bertahan lama dan kembali sembuh seperti semula. Beberapa hari nggak ketemu sama si Iwan, Yono ini mutusin buat ketemu dengan Iwan di kampusnya. Buat ngobrol sama Iwan, mau sekalian menanyakan tentang kampung si Iksan ini. Singkat cerita, mereka ini ketemu dan ngobrol di salah satu kantin yang ada di kampus tersebut. Di sini Yono itu kaget saat melihat si Iwan ini katanya terlihat sangat kurus dan pucat. Saat ditanya, kamu sakit Wan? Enggak tuh, dijawab Iwan dengan senyuman lebar. Tapi kok kamu kurus? Masa kurus badanku? Jawab si Iwan dengan muka yang agak heran gitu. Pas mereka ngobrol, Yono ini nanya gimana liburan di kampungnya Iksan. Banyak orang-orang yang mencurigakan gak? Iya Yon, kalau orang berilmu saya kurang lihat tuh dari tampangnya.
Kalau mencurigakan sih iya, jawab si Iwan. Jadi pas saya nyampe nih di pantai dan kebetulan saya itu nyuruh si Iksan ini, kamu duluan aja nanti ntar saya nyusul. Pas saya lagi jalan nih Yon, tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngikutin saya dari belakang. Nah pas udah jauh gitu saya lihat kok dia agak mencurigakan gitu ya. Kenapa saya bilang dia mencurigakan? Karena dia tuh diam-diam mengambil jejak kaki saya. Kan aneh, kata si Iwan ini. Tapi si Iwan ini nggak menceritakan hal ini tuh kepada si Iksan. Nah, selama saya di sana, saya perhatiin orang-orangnya itu pada nggak keluar rumah sama sekali. Jalan pun sepi, nggak ada orang. Tapi kalau di malam hari ramainya minta ampun Yon. Karena jam masuk kuliah udah mulai dan mereka ini emang beda jurusan dan si Iwan ini pamit tuh ke Yono buat masuk kelas lebih dulu. Selang beberapa hari Yono ini nggak mendengarkan kabar dari si Iwan nih. Kata Yono, tumben nih si Iwan gak ada kabar. Biasanya kalau hari-hari gini dia pasti kabarin, kalau mau apa-apa juga pasti kabarin. Tapi tumben udah beberapa hari ini gak ada kabar sama sekali. Nah akhirnya si Yono ini mutusin buat nelpon tuh si Iwan. Tapi yang ngangkat di sini malah ibu-ibu teman-teman. Dan dipikir Yono ini mungkin ceweknya si Iwan yang ngangkat. Alhasil dia pun matiin karena mendengar suara perempuan tersebut. Selang beberapa minggu makin aneh nih kata si Yono. Kok Iwan gak pernah ngabarin dia, ke kampus juga gak pernah kelihatan. Karena emang ini udah masuk ke cukup serius halnya, jadi si Yono ini mutusin buat nelpon kembali ke nomor Iwan. Dan setelah ditelepon hasilnya masih sama. Suara yang terdengar bukan suara Iwan melainkan suara perempuan yang kemarin. Di situ Yono ini nanya tuh, pacar Iwan ya? Bukan, saya ibunya. Oh ibu, Iwan ada nggak? Nih dia udah beberapa minggu nggak masuk kuliah, nggak ada kabar juga bu. Lalu sambil menangis ibu ini bilang bahwa Iwan telah meninggal dunia. Dia sakit beberapa minggu lalu dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit. Di sini Yono sangat terpukul dan terdiam lesu di tempat. Setelah itu si Yono ini matiin teleponnya dan mutusin buat ngabarin si Iksan nih. Dan begitu diangkat Iksan ini nanya tuh ke Yono, kenapa? Kata si Yono, ini Iwan udah meninggal dunia. Lah, dan di sini Iksan menjawab dengan nada yang agak marah. Iya Yon, sudah saya katakan bahwa jangan ikut. Tapi dianya ngeyel Yon. Dan si Iwan ini juga keras kepala. Waktu di kampung saya bilang jangan pernah keluar malam kalau nggak ada saya. Tapi dia ngotot buat keluar, dipanggil sama teman-teman yang ia notabene baru kenal. Dan saya yakin betul bahwa si Iwan ini telah makan racun atau mungkin penyebabnya karena diambil jejak kakinya sama orang lain. Nah di sini Yono ini sempat inget tuh karena sempat diceritain soal jejak kaki. Nah di sini si Iksan ini merasa kayak lah kenapa si Iwan ini nggak pernah cerita. Padahal kalau dia ceritakan hal itu kepada Iwan, maksud saya kepada si Iksan, mungkin hal yang tidak pernah ia duga ini bisa dicegah. Karena dia bisa tahu penawarnya. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur dan Iwan sudah telah pergi untuk selama-lamanya. Dan itulah dia
cerita yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.